Suatu hari ada seorang wanita yang menurutnya hidupnya itu sudah jauh dari Tuhan. Banyak sekali cobaan yang ia rasakan di kehidupannya di masa lalu. Meskipun ia berasal dari keluarga yang berada, tetap aja ia merasa kekurangan kasih sayang dari keluarganya. Mungkin pada saat di masa lalunya, ia adalah orang yang sangat egois, tamak, lupa dengan Tuhan. Hal itulah yang timbul akibat dari kekurangannya kasih sayang dari orang tuanya. Namaku Evelyn. Beberapa tahun lalu merupakan masa terkelam dalam hidup yang pernah kualami. Broken home, dikucilkan oleh teman, dibully, dan lainnya. Hingga tak satu pun orang peduli denganku. Kehidupanku dulu tidak seperti yang sekarang. Dulu aku merupakan orang yang egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi, tidak mengucap syukur, dan mungkin aku tidak mengenal Tuhan. Kurasa yang kualami beberapa tahun lalu merupakan teguran dari Tuhan. Dan kini aku adalah orang yang berbeda, hidup dengan kasih terhadap sesama dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Udah banyak uangmu ya. Kamu teman-teman yang udah berani bersama gua. Sini semua mobil cepat. Anda mau bilang, begini. Udah apa sini? Kau siapanya dia? Kau ikut campur kau. Aku bukan siapa-siapanya dia, tapi aku nggak berhak kayak gitu. Kalau kamu butuh uang ini, aku butuh uang, tapi jangan lagi uangku dia. Selamat kau kali ini ya. Kamu nggak apa-apa kan? Ini ada sedikit rezeki dariku, jadi terima ya. Tanpa disadari, Evelyn sudah menyelamatkan si pengemis bisu itu. Evelyn selalu memberikan sedekah kepada pengemis itu. Ia selalu menyisihkan uang sakunya sedikit untuk bersedekah kepada pengemis bisu itu. Tak sengaja ada dua orang teman Evelyn sedang melihat Evelyn sedang bersedekah kepada pengemis bisu itu. Lihat tuh si Evelyn. Ngapain sih dia sok baik sama pengemis itu? Akhirnya mereka pun menemui Evelyn. Aduh Lin, ngapain sih kamu bantu pengemis itu Lin? Ngasih duit segala, sok baik kamu Lin. Tapi kan Dit, pelan kita sebagai manusia harus tolong menolong. Aduh Lin, sekarang itu gak ada gunanya kita berbuat baik sama siapapun. Toh gak ada untungnya juga. Tapi kan Dit, aduh Lin, udah yuk, gak penting juga bahas itu. Mending kita cari makan aja yuk. Walaupun Gita dan Rani mencemooh Evelyn, Evelyn tetap tidak mendengarkan cemoohan mereka. Karena menurut Evelyn, apa yang dikatakan Gita dan Rani itu tidak benar. Evelyn pun terus-menerus memberikan sedekah kepada si pengemis bisu itu. Tak bosan-bosan ia memberikan sedekahnya, karena ia tahu bagaimana rasanya tidak punya uang, kelaparan, dan direndahkan oleh orang lain. Suatu ketika pada saat Evelyn memberikan sedekah, dompet Evelyn hilang. Ia mengira bahwa pengemis bisu itulah yang mengambilnya. Tak lama dari kejadian itu, Gita melihat bahwa Evelyn sedang kepanikan. Ia pun langsung menghampiri Evelyn yang sedang kepanikan Lin, itu. kenapa Lin? Itu Gi dompetku. Kan sudah aku bilang gak ada gunanya berbuat baik sama orang. Kan lihat apa yang terjadi sekarang. Ya udahlah, kita nggak usah menyalahkan, lebih baik kita kejar pengemis itu. Yaudah. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan pengemis itu. Karena mereka melihat si pengemis itu memegang dompet Evelyn, mereka pun merampasnya dari tangan si pengemis itu. Dasar pengemis sudah dikasihani, nggak tahu diri lagi. Bener tuh, gak tau diri, gak tau malu lagi. Udah kan bosok. Jangan itu kayak gini. Kita susah mas baik bandingin sampai kayak. Dengan muka yang kesal, mereka pun meninggalkan si pengemis itu. Karena bisu, si pengemis itu tidak bisa memberitahu kejadian sebenarnya. Pengemis itu pun sangat sedih sekali. Tak lepas dari kejadian itu, Evelyn pun terus-menerus memberikan sedekahnya kepada pengemis itu. Ia tidak peduli dengan cemoohan temannya itu. Ini ada sedikit rezeki. Evelyn, kamu ngapain sih mas baik sama pengemis itu? Kamu gak ingat ya sama kejadian kemarin? Kalau pengemis ini, itu ngambil dompet kamu. Dari kejauhan ada seorang teman Evelyn
yang melihat Evelyn bersama dengan teman-temannya sedang ribut di tempat pengemis itu. Akhirnya ia pun langsung menghampiri mereka. Evelyn, tunggu. Angel, kenapa Angel? Untuk kita ketemu di sini, ada satu hal yang aku mau kasih tahu sama kamu. Sebenarnya aku udah tahu duluan masalah itu. Kamu tuh dari mana? Sok tahu kamu Angel. Bukan gitu, Git. Kemarin aku ngeliat Evelyn lagi jalan, terus ada preman yang ngambil dompet dia. Tapi dia itu nggak sadar karena mereka tuh saling berpapasan. Setelah Evelyn ngasih sedekah ke pengemis itu, baru Evelyn sadar kalau dompet dia itu hilang. Lihat preman itu ngambil dompet Evelyn, pengemis itu langsung lari dan berkelahi sama preman itu. Terus pengemis itu dapetin dompet kamu lalu dibalikin sama kamu. Gitu deh cerita sebenarnya. Kalian itu salah paham sama pengemis itu. Yang benar, ya ampun. Astaga, gimana kalau kita tagih saja pengemis itu? Yaudah, ayo. Nah kan apa aku bilang, sebenarnya sih aku udah awal nggak yakin ya kalau pengemis ini yang ngambil dompetku. Tapi aku mencoba menangkap pikiran dan diriku terlebih dahulu. Sambil aku berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan diri yang sebenarnya. Ternyata benar kan kalau bukan pengemis ini yang ngambil dompetku. Makasih Angel karena kamu sudah mau menciptakan kejadian seperti ini. Untuk kalian berdua, kalian harus minta maaf kepada pengemis ini karena kalian sudah menuduhnya. Akhirnya mereka pun baikan dan saling meminta maaf atas perlakuan mereka yang jahat itu. Mereka sudah sadar akan perbuatannya. Aku minta maaf ya karena aku udah salah sangka sama kamu. Aku kira kamu orang jahat, ternyata aku salah menilai kamu. Sekali lagi aku minta maaf ya. Aku juga minta maaf ya, selama ini aku selalu berjahat. Mungkin selama ini perbuatanku sudah membuatmu sakit hati, tapi kamu malah masih baik sama kami. Sekali lagi aku minta maaf ya. Evelyn, Gita, dan Rani datang menemui pengemis itu membawakan makanan untuk mereka makan bersama dengan pengemis itu. Mereka bercerita-cerita dan tertawa bersama. Tuhan adalah cinta. Dia mengasihi kita dan Dia mengejar kita dengan kasih itu. Dan ketika saya mengalami kasih-Nya, saya dapat membagikan kasih itu kepada orang lain. Saya menghargai cinta yang Tuhan miliki untuk saya. Bahkan ketika kita ragu, Tuhan percayakan pada kita. Dan tidak peduli badai apa yang kita hadapi, kita perlu tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun.